Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Ini sudah situasi kemerdekaan ya. Dari awal kemarin Aki lihat berbagai karnaval di YouTube Bogor. Itu yang unik dan ramai itu Lembang ya, sampai macam-macam lah. Macet lah Lembang itu. Hanya satu kecamatan. Saya lihat Pak Camatnya ada di atas panggung. Kemudian Aki menanyakan, kemana ini kepala UPTD-nya? Ditelepon, ada Ki di belakang. Camat tidak kesorot kamera. Yang bertanya kepada Aki sebetulnya sudah agak lama. Ki, apa saja kegiatan-kegiatan KB dalam rangka 17 Agustusan di tingkat kecamatan dan desa? Tentu saja Aki akan berbicaranya adalah di tingkat kecamatan desa, kan wajahnya juga wajah singkong. Dulu itu ya rame sih tidak, tapi banyak kegiatan di tingkat desa. Yang pertama adalah tentang pemeliharaan simul-simul KB. Dulu kan rame dulu. Yang pertama ada Tugu KB, itu kan di mana-mana ada ya. Di kota Bandung, di desa-desa, Tugu itu bisa di perbatasan. Terus tulisan-tulisan di tebing, tulisan-tulisan di selokan atau di manalah kira-kira yang bisa strategis dilihat orang, kan memang ada. Ada dua kegiatannya. Yang pertama membangun atau membentuk yang baru atau memelihara yang lama. Dicat lagi biasanya 17 Agustus. 2 anak cukup gitu kan. Itu banyak di mana-mana. KB untuk kesejahteraan macam-macam. Itu yang banyak dipelihara menjelang 17 Agustus. Apalagi Ki, ada lagi umul-umul dan spanduk, banner ya biasa. Di Tangerang, Aki itu setiap berapa tahun ya, 3 tahun di Tangerang itu 3 kali 17 Agustusan diminta setiap desa membuat umbul-umbul KB untuk dipasang di depan kantor desa atau di lapang-lapang di mana upacara dilaksanakan. Malum Tangerang duitnya banyak. PLKB di Tangerang kalau disuruh begitu gampang, malah dia itu gembira asal ada suratnya gitu dari Aki. Apa sebabnya? Karena kepala desanya respon. Kalau soal memberi duit ya, bahkan mungkin ya ada yang biasa lah mencari sedikit tambahan, nggak apa-apa. Biasalah umul-umul waktu itu 17.500 ya, umul-umul tahun berapa 97 ya, 17.500 ada yang pokoknya kepala desa bebeja 20.000 ya, 2.500 dari satu. Kalau wajibnya itu membuat 10 atau dan mereka itu rata-rata lebih dari perintah ya, itu di Tangerang. Dan kalaupun sampai sekarang kalau umbul-umbul masih harusnya. Aki waktu sudah pensiun suka minta ke Bu Elma ya, ke Bu Elma minta umbul-umbul di depan rumah Aki itu umbul-umbul KB. Sudah pensiun itu ya. Itu diantaranya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kegiatan-kegiatan yang lain biasanya kita masuk ke pengajian-pengajian. Yaitu KIE di pengajian tentang program KB. Ya, tidak harus ikut KB-nya di situ. Tapi mulai dengan BKB, BKR. Kita kampanye soal itu. Di samping itu banyak lagi. Yang Aki masih sangat teringat ya. Yaitu di hari jadi Kota Sukabumi, Pak Muslih ya, itunya almarhum wali kotanya ngundang Aki, ternyata 10.000 gerak jalan 2 anak cukup. Jadi yang dibawa 2 anak itu unik itu ya. Aki masih ada sekarang itu si trainingnya itu pemberian dari pikiran rakyat. Dan saat itu kampung KB versi baru itu dibicarakan ke Aki oleh Ibu Margaret.
koordinator Pos KB Kota Sukabumi. Itu jadi banyak ide-ide, jadi umbul-umbul, spanduk, tulisan-tulisan di tebing, tugu-tugu di desa diperbaiki 17 Agustus itu ya. Terus ada kegiatan-kegiatan besar kalau tingkat kabupaten atau provinsi. Kemudian apalagi lomba-lomba. Lomba-lomba ada yang disatukan dengan desa. Misalnya desa itu ada lomba kita sisipan pesannya. Ya, nanti misalnya lombanya adalah lomba peserta KB Lestari. Nanti kan ada ini, sekarang juga belum telat, ada resepsinya. Biasanya resepsi 17 Agustusan itu tidak selesai pada tanggal 17, ada yang tanggal 20, 24, lombanya masih berjalan terus ya. Ada lagi lomba cerdas cermat. Bisa disatukan dengan kesehatan, biasanya yang ramai itu dengan pertanian ya. Dengan pertanian, koperasi tidak begitu ramai di desa. Jadi Pertasi Kencana itu alih mitra begitu ya. Kemudian ya turnamen poli misalnya, ini sebulan sebelumnya ada Aki pernah melakukan, yaitu turnamen poli pituin. Turnamen poli pituin itu adalah pemudi tunda usia kawin. Turnamennya hanya diikuti oleh 2 grup, laki-laki dan perempuan di bawah 20 tahun. Dulu kan 20 tahun ya, 2 bawah 20 tahun dan belum kawin. Jadi terus ada spanduk-spanduk. Terus setiap mau main dari babak penyisihan, babak semifinal, babak final selalu berkampanye soal pendewasaan usia kawin. Jadi dari situ Aki mulai menulis ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda, sangat banyak resikonya. Banyak kegiatan-kegiatan di desa itu. Kemudian tampilan-tampilan kesenian ya di dalam resepsi misalnya atau di dalam apalah momennya. Yang paling biasanya unik itu di karnaval, di arak-arakan. Visualisasi KB itu suka ada terus. Tapi bentuknya gitu aja dari dulu ya. Ya kesininya mungkin agak modern sedikit. Tapi dari tahun 70-an kalau ada karnaval dari satu RT atau satu RW atau satu desa, kemudian di dia itu biasa ada bapak, kumuh, ya, kucal begitu. Ibunya sedang hamil, anaknya banyak, bawa suntikan KB, ada dokternya, bidannya. Itu sudah terbiasa. Nah kemarin Aki lihat di beberapa karnaval, baik yang di mana sajalah, di Bogor atau di Lembang atau di mana lah, Aki sudah lihat beberapa, nggak ada itu sekarang. Mungkin sudah tidak zamannya lagi Ki. Oke, jadi begini maksud Aki, kalau memang sesuatu yang diciptakan dulu itu sudah tidak zamannya, ciptakan yang baru. Jangan sampai yang lama ditinggalkan, yang baru tidak ketemu, akhirnya menjadi sepi. Bukan safety, tapi sepi begitu. Aki tidak lihat. Itu dulu paling top kalau karnaval adalah KB-nya itu dengan banyak anak. Begitu. Kemudian lagi ada cerdas cermat, ada apa lagi? Oh iyalah, Pos KB dengan subnya berngariung itu bagus. Ya sekarang misalnya terus saja ngajak ketua Pos KB-nya diprovokatori atau dibimbing oleh PLKB-nya pada tingkat desa itu terpisah barisannya. Kan kemarin coba lihat ya, di mana di Bogor Aki lihat itu bupatinya kan di depan. Kemudian drum band itu kan ada drum band dari Angkatan Darat, ada drum band dari Angkatan Udara, ada drum band dari mahasiswa, terus drum band itu terpisah. Kita juga nggak apa-apa. Nanti kalau di depan itu misalnya PKK, nggak apa-apa PKK. Darwanita Tani dulu begitu. Pos KB dengan para anggotanya satu grup. Ya syukur kalau bisa baju seragam. Dulu itu suka ada aja rezekinya. Yang penting ya kalau ada keinginan pasti ada jalan. Itu yang diceritakan. Jadi sekali lagi nanti di resepsi ada lagu-lagu KB masuk ya. Kemudian ada hadiah-hadiah untuk KB, asep terlestari lah, asep terharmonis lah, begitu, keluarga harmonis dan lain sebagainya. Begitu gambaran dari Aki ya tentang bagaimana kita
merayakan 17 Agustusan dengan catatan bahwa program KB-nya muncul ya sebagai apa KIE masa itu karena banyak orangnya. Ingat, KIE masa, KIE kelompok, KIE individu dan konseling. Mudah-mudahan ini belum terlambat, masih bisa ada sekecil apapun. Hatur nuhun Kang kepada penanya dan Aki menjelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.